Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, khususnya Bapak Wakil Gubernur Pak Hadi Mulyadi, sekaligus sebagai Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur, dan juga calon Wakil Wali Kota kita Pak Sarwono. Tadi menjelang mendarat ke sini saya dikirimi hasil survei terakhir yang meyakinkan saya bahwa insya Allah kita akan memenangkan pilkada ini. Dan untuk tujuan itulah saya datang ke sini. Nah, karena itu saudara sekalian, kita mulai dulu dengan menghangatkan suasana. Tadi sudah ada lagu. Saya mau memperkenalkan Salam Gelora. Sudah tahu Salam Gelora? Kalau saya bilang Salam Gelora, saudara jawab Semangat Indonesia. Yang lagi, kalau saya bilang Salam Gelora, saudara jawab Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Ini baru benar. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi waktu datang ke sini saya diminta untuk memberikan pendalaman tentang ide-ide yang melatari kita mendirikan Akademi Manusia Indonesia. Sejak awal dulu, sebelum kita mendirikan Partai Gelora ini, diskusi paling panjang yang kita lakukan adalah diskusi tentang konsep tarbiyah yang baru. Apa yang membedakannya? Apa yang membuatnya berbeda dengan yang sebelumnya, dan juga berbeda dengan konsep pengkaderan yang ada di partai-partai lain. Saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan poin itu. Saudara-saudara sekalian, yang kita sebut sebagai kehidupan pada dasarnya adalah hasil akhir dari interaksi antara tiga hal. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah alamnya, dan biasanya kita menggunakan istilah ruang dan waktu. Yang ketiga adalah ide-ide yang mempengaruhi pikiran manusia, perasaan manusia, tindakan manusia, atau kepribadian manusia, atau karakter manusia. Ide-ide itu bisa bersumber dari agama, atau ideologi tertentu, atau pengetahuan. Semua yang mempengaruhi cara berpikir manusia, caranya merasa, caranya bertindak, itu pasti akan mempengaruhi interaksinya dengan alamnya pada ruang dan waktunya. Jadi di sini ada tiga unsur utama dari kehidupan itu: manusia, alam, dan pikiran. Bagi kita yang beragama, kita menyebut sumber pikiran utama kita itu adalah agama. Kehidupan apa yang ingin kita bentuk?
model kehidupan apa yang ingin kita ciptakan itu ditentukan oleh pikiran kita. Karena itu kita perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi cara kita berpikir. Sepanjang sejarah manusia, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu sumber pemikiran yang paling panjang, paling lama, paling luas pengaruhnya dalam kehidupan manusia melebihi agama. Tidak ada. Semua ideologi lain datang dan pergi. Agamalah yang paling lama bertahan. Dan kalau kita bisa mengatakan secara sederhana sejarah peradaban manusia di abad modern ini, di abad pertengahan, atau paling tidak sejarah dalam 2000 tahun terakhir, ini adalah sejarah agama. Populasi dunia sekarang yang jumlahnya lebih dari 7 miliar, 60%-nya itu adalah pengikut agama Samawi. 60%-nya adalah pengikut agama Samawi. Dan dari 3 agama Samawi yang ada ini, agama Islam dan Nasranilah yang paling mewarnai peradaban manusia sampai saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini ini kaidah yang pertama yang ingin saya jelaskan, latar belakang yang pertama. Ada pemberontakan kepada agama di akhir abad pertengahan atau menjelang abad pertengahan, dari abad ke-13 Masehi sampai abad ke-15, yang kemudian menjadi cikal bakal dari peradaban modern ini. Tapi itu terjadinya di Eropa, di Barat secara umum. Tapi pemberontakan kepada agama ini tidak lantas dengan sendirinya menjadikan ketidakpercayaan kepada agama sebagai ateisme. Para saintis yang menghadapi pertarungan berat dengan gereja di abad transisi itu, pada akhirnya juga tidak menjadikan ateisme sebagai arus utama dunia. Tidak berhasil juga. Karena agama, termasuk di dalam agama Kristen sendiri, memberikan respon perbaikan kepada dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahan yang pernah ada sebelumnya. Itulah yang melahirkan misalnya Protestan. Seperti juga di dalam Islam, ada banyak gerakan pembaharuan sebagai cara mengevaluasi kesalahan-kesalahan baik dalam cara kita memahami agama maupun dalam cara kita menerapkannya. Tetapi sampai di sini kita perlu sampai dulu kepada kesimpulan bahwa kehidupan itu adalah output yang diciptakan oleh 3 elemen utama itu, yaitu manusia, alam, dan pikiran, ideologi atau agama. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu titik yang menghubungkan antara agama, ideologi, pikiran dengan alam itu adalah manusia. Itu sebabnya fokus agama itu sejak awalnya kepada manusia.
Sebab manusia lah yang bisa mengubah ide-ide ini menjadi satu pola kehidupan tersendiri dalam cara berinteraksinya dengan ruang dan waktu. Begitu kita kembali kepada Quran, kita sampai pada maknanya bahwa tujuan manusia diciptakan di dunia adalah istikhlaf. Dan perwujudan dari makna istikhlaf itu adalah takmirul ardh, pemakmuran bumi. Karena itu sejak awal Islam memandang manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan. Islam tidak pernah pada dasarnya bercita-cita menciptakan manusia sempurna. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Jadi berbuat salah, berbuat dosa itu takdir kita sebagai manusia. Yang ingin diciptakan oleh Islam itu adalah manusia pelaku, al-insanul fa'il. Manusia pelaku. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, di antara nama manusia yang paling jujur itu adalah Haris. Haris itu artinya pembajak tanah. Ada yang nama Haris di sini? Coba di sini kita biasa menyebutnya Haris. Haris dalam bahasa itu artinya penjaga. Kalau dalam hadis ini Harith pakai fa, pembajak. Jadi saya mengulangi, manusia yang ingin diciptakan oleh Islam itu adalah manusia pelaku, al-insan al-fa'il, bukan al-insanul kamil. Itu sebabnya dari dulu ketika kita mengatakan bahwa kita ingin menjadi manusia sempurna, kita dipenuhi oleh rasa bersalah karena tujuan itu tidak pernah tercapai. Salah terus, berdosa terus. Cuma sebagian dosa itu kita tutupi, sebagiannya terbuka. Yang dimaksud dengan manusia pelaku itu adalah manusia yang mengetahui bagaimana menjadikan cita-citanya itu sebagai kenyataan. Karena itu inti dari kepelakuan manusia itu adalah efektivitas, al-fa'iliyah. Jadi kalau dia mau sampai ke sana, dia tahu bagaimana caranya sampai ke sana. Dia bukan cuma tahu bahwa dia mau sampai ke sana, tapi dia juga tahu bagaimana caranya dia sampai ke sana. Ini perbedaan yang sangat fundamental dalam konsep tentang manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai di sini saya sampai di poin yang kedua ini, tentang tujuan pendidikan di dalam konsep agama kita, yaitu menciptakan manusia pelaku. Nah, saudara-saudara sekalian, ada yang membedakan agama dengan ideologi-ideologi yang lain, terutama dengan
materialisme. Agama percaya pada hari akhirat. Agama percaya pada surga dan neraka. Dan begitu kita mempercayai ada kehidupan di ujung sana, dan ada surga dan neraka, ada reward dan ada punishment di ujung sana sebagai kehidupan yang abadi, kita mengetahui bahwa hubungan kita yang sekarang ini haruslah akhirnya menuju ke sana. Karena itu ukuran pencapaian di dunia ini harus merupakan bagian dari pencapaian kita nanti di akhirat. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan perwujudan dari penyembahan ini atau perwujudan ubudiyah ini adalah istikhlaf. Yang dimaksud dengan istikhlaf itu adalah mewujudkan kehendak-kehendak Tuhan dalam cara kita menata kehidupan kita. Dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini adalah ta'mirul ardh, pemakmuran bumi. Jadi waktu kita memakmurkan bumi, itu adalah perwujudan dari semangat ubudiyah kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ukuran dari manusia yang efektif itu pada akhirnya itu ada dua. Satu adalah kesalehan, dan yang satu lagi adalah relevansi. Kesalehan ini ukurannya adalah niat dan amal. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, amalnya seluruhnya mengarah ke sana. Dan ini yang bersifat vertikal. Tapi relevansi adalah bahwa orang ini membuktikan kesolehan vertikalnya itu dalam bentuk kesalehan yang horizontal. Bahwa orang ini relevan untuk waktunya, relevan untuk tempatnya, relevan untuk situasinya. Dia menjadi bagian yang menumbuhkan situasi di mana dia berada. Jadi kalau ada orang soleh tapi tidak relevan, tidak berguna bagi zamannya, tidak berguna di tempatnya, tidak bisa dipakai apa-apa, ini tidak cukup. Nah, saudara-saudara sekalian, kesalahan yang paling sering kita lakukan dalam pengkaderan, dalam pendidikan, khususnya di kalangan kaum Islamis ini adalah kita fokus pada kesolehan dan melupakan makna relevansi. Sehingga kita menciptakan orang-orang soleh tapi tidak relevan dengan zamannya, tidak bisa berkontribusi sama sekali, tidak bisa melakukan tugas istikhlaf dan tugas takmirul ardh. Orang soleh cuma tidak berdaya. Dan fokus perhatiannya hanya pada hubungan vertikal saja. Yang lain ini tidak dilakukan. Nah, dalam makna kesolehan dan relevansi inilah kita ingin membangun kader-kader partai gelora. Jadi kita ingin membuatnya sebagai orang baik, tapi yang juga relevan. Dan ukuran relevansi kita di sini adalah bahwa dia menjadi orang yang dibutuhkan oleh zamannya. Itu ukuran. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali kepada poin yang keempat,
yang melanjutkan ke poin yang keempat. Ini poin yang ketiga ini. Poin yang keempat ini adalah, jadi apa makna pengkaderan kalau begitu? Makna pengkaderan bisa diedit. Atau makna pembinaan atau makna tarbiyah itu adalah seni membentuk manusia. Saya ulangi kembali. Seni membentuk manusia, yaitu manusia yang menggabungkan dua hal, kesolehan dan relevansi, supaya dia bisa menjadi manusia pelaku. Makanya saudara-saudara sekalian, kita menggunakan kata rakyat di partai ini. Rakyat ini asal katanya dari bahasa Arab, rakyat. Cuma dalam bahasa Melayu kan kita tidak punya huruf ain. Jadi kalau huruf ain biasanya ditulis jadi K. Dalam bahasa Indonesia ini ada lebih dari 2000 kosakata Arab yang sudah diindonesiakan. Makanya kalau kita membaca terjemahan Quran, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata takwa itu sudah diindonesiakan. Tapi apa artinya takwa? Tidak ada penjelasan dari situ. Cuma karena dia sudah diindonesiakan, dianggap kita sudah paham. Nah, ra'iyah itu artinya sesuatu yang dipelihara, sesuatu yang dirawat. Ada airnya tumpang. Cuman pikirkan yang belum terjadi. Supaya kita tahu maknanya yang dirawat ini seperti ini, kebetulan banyak bunga di sini. Saya tidak tahu ini plastik atau apa. Ini plastik. Bunga kan kita rawat. Kita apa itu bunga kalau kita rawat tanaman itu? Siram, dipupuk. Kan kita siram, kita kasih kena matahari, ya. Semua hal yang diperlukan untuk hidup kita kasih. Itulah perawatan. Ditumbuhkan, dikembangkan, kasih pupuk supaya dia hidup. Jadi ada makna penumbuhannya, dirawat, dilindungi dari hama dan seterusnya. Ini juga dipakai untuk binatang. Ra'ayat, memelihara binatang. Kayak binatang kan kita sayang-sayang. Dia juga punya makna menggembala dalam makna itu. Tapi apa yang membuat kita mau memelihara, mau merawat? Dari mana kita punya energi untuk melakukan itu? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Dulu di masa Umar bin Khattab ada seorang sahabat datang minta izin mau menceraikan istrinya karena istrinya sudah tua, sudah nggak ada hajat dia sama istrinya, nggak ada syahwat. Tapi dijawab oleh Umar, idzan fa aina ri'ayah. Kalau begitu di mana makna perawatan, pemeliharaan? Masa hubungan kita segitu doang? Itu ri'ayah, ra'iyah. Jadi di dalam makna perawatan itu ada cinta. Ya kan? Yang kedua ada makna pertanggungjawaban. Kita bertanggung jawab atas kehidupan orang ini. Makanya kita rawat baik-baik. Jadi dia juga punya makna pertanggungjawaban. Makna pertanggungjawaban inilah yang sering kita pakai dalam cara kita mengartikan hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Jadi di sini ada perawatan yang bersumber dari cinta, cinta yang bersumber dari pertanggungjawaban, cinta dan perawatan. Itulah rakyat.
Tapi ini dikatakan oleh Rasulullah kepada individu, supaya setiap individu mempunyai rasa tanggung jawab, rasa cinta, dan juga pemeliharaan paling tidak kepada dirinya sendiri, di samping kepada orang lain. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dalam makna pertanggungjawaban cinta dan pemeliharaan inilah, maka kata rakyat itu artinya apa? Rakyat adalah pelaku bagi sejarahnya sendiri. Dia yang bertanggung jawab atas jalannya hidupnya sendiri. Dia yang bertanggung jawab atas masa depan sejarahnya sendiri. Dia yang melakukan sejarahnya sendiri dan bertanggung jawab meriwayatkan sejarahnya sendiri. Itu makna rakyat yang ingin kita hidupkan. Karena itu kita kasih kata gelombang sebelumnya. Gelombang itu artinya apa? Energi. Tenaga. Tekad. Determinasi. Semua yang ada di depannya dilewati, dilampaui. Itu gelombang. Dan Indonesia ini saudara sekalian, ruangnya, geografinya, 2/3-nya adalah laut. Jadi kita ini adalah manusia gelombang. Bisakah kita membayangkan jika seluruh manusia Indonesia sekarang ini datang dengan semangat seperti itu, punya rasa tanggung jawab, punya cinta, punya semangat pemeliharaan, dan punya energi, punya tekad, punya determinasi. Makanya partai ini juga dideklarasikan pada Hari Pahlawan, supaya kita bawa energi itu. Dilahirkan pada Hari Sumpah Pemuda, supaya kita menyatukan seluruh energi bangsa, seluruh energi rakyat dalam satu tujuan. Nah, manusia Indonesia yang ingin kita bentuk adalah manusia yang seperti ini. Itu sebabnya Akademi Manusia Indonesia ini akan menjadi fitur paling penting dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Manusia itu saudara-saudara sekalian digerakkan oleh pikirannya. Makanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca. Yang membawanya adalah nabi yang buta huruf, diturunkan kepada umat yang juga buta huruf. Disuruh membaca. Membaca apa? Membaca semua. Makanya kita datang dan mempertanyakan kembali semua asumsi yang berkembang di masyarakat. Kok bisa ya kita menyembah patung? Ini batu yang kita buat. Apalagi dulu orang musyrik Quraisy dulu itu kalau mau jalan dia bikin patung dari roti. Tengah jalan kalau lapar dia makan rotinya. Tapi bisa manusia duduk menyembah. Semua dipertanyakan kembali. Kita bangsa ini akan kembali. Dan Al-Quran turun dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Coba lihat itu onta. Bagaimana dia dicipta? Coba lihat itu langit. Bagaimana dia ditinggikan? Coba lihat itu gunung. Bagaimana dia ditegakkan? Coba lihat itu alam. Oleh tanah. Daratan. Bagaimana dia digerakkan? Semua fenomena alam yang sederhana yang ada di depan mata orang-orang Quraisy yang buta huruf itu dibuka kembali oleh Quran supaya mereka mempertanyakan kembali asumsinya itu. Ini buat apa? Dan di dalam Islam karena itu ada perintah untuk berjalan di muka bumi supaya kalian melihat semua fenomena itu. Begitu kalian melihat semua fenomena itu, cara berpikir apa yang ingin diajarkan oleh Islam ini kepada kita semua. Aqliyatul handasah.
cara berpikir sebagai arsitek, sebagai perekayasa. Cara berpikir sebagai arsitek, sebagai perekayasa inilah yang merupakan mindset, yang merupakan turunan dari makna manusia pelaku. Kalau kita ingin menjadi pelaku, kita harus punya gambaran yang utuh tentang semua yang ada di sekitar kita, baru kita punya rencana menatap ulang. Karena itu dulu ada penyair Muslim besar dari Pakistan, Muhammad Iqbal. Tuhan, kamu menciptakan hutan, kami mengubahnya jadi taman. Bumi ini kan dulu semuanya. Bisa kan kita bayangkan waktu manusia ini hanya dihuni oleh Adam dan Hawa, semua berdua. Iya, di bumi yang luas ini, semua berdua. Sampai kemudian beranak pinak. Sampai jumlah manusia lebih dari 7 miliar sekarang. Kita mulai memenuhi ruang. Bahkan gambaran tentang bumi yang bulat ini kan belum terlalu lama juga manusia sampai kepada kesimpulan itu. Belum terlalu lama, tidak sejak awal. Alat transportasi pertama yang ada cuma yang di darat. Setelah itu mulai berkembang laut. Baru setelah lama orang mulai punya gambaran tentang. Baru kemudian belakangan ada transportasi. Baru kemudian berkembang teknologi telekomunikasi. Baru kita dapat gambaran yang lebih. Baru kemudian berkembang satelit, di mana kita bisa melihat bumi bukan dari bumi, dari tempat lain. Stasiun. Baru kita bisa melihat kemudian planet-planet yang lain. Baru kemudian kita bisa punya gambaran tentang apa yang disebut sebagai alam raya. Jadi cara berpikir inilah saudara-saudara sekalian, karena itu diajarkan oleh Islam. Coba kita lihat. Waktu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, mereka tidak dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar-sabar ya. Enggak dikasih begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikritik. Siapa suruh lo Jakarta rampas? Kan enggak dikasih begitu. Apa perintah Allah setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud? Fasiru fil ardh. Berjalanlah kalian di muka bumi. Yang disebut sebagai peristiwa menang kalah itu adalah peristiwa yang terulang-ulang dalam kehidupan kalian. Dan menang kalah itu ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya. Berjalanlah kalian di muka bumi. Artinya apa? Pengenalan geografi, pengenalan sejarah, lalu pengenalan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan kita semuanya. Lalu Al-Quran memperkenalkan satu kaidah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kita pergilirkan di antara manusia. Yang namanya menang kalah itu dipergilirkan. Satu kali kalian menang, satu kali kalian kalah. Tapi waktu kalian menang itu ada syaratnya, waktu kalian kalah juga ada sebabnya. Berkelilinglah kalian ke muka bumi supaya kalian mengenal sejarah, kalian mengenal bumi. Dan dari situ kalian akan mengenal kaidah-kaidah kehidupan. Jadi kalau yang ingin kita munculkan ini adalah arsitek sebagai mindset, arsitektur seperti ini yang ingin kita munculkan kita. Sekarang kita terapkan itu dalam cita-cita Partai Gelora bahwa kita ingin menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Cita-cita kan? Manusia seperti apa yang relevan untuk cita-cita itu? Itulah pengkaderan yang akan kita berikan kepada seluruh kader Partai Gelora. Kita ingin menciptakan orang-orang yang soleh, tapi juga orang yang relevan. Dia mengerti dan dari awal berniat bahwa semua yang dia lakukannya ini adalah bagian dari cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
nanti untuk sampai kepada kehidupan akhirat dan mendapatkan reward berupa surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara dia menunjukkan ubudiyahnya itu adalah dalam melakukan fungsinya sebagai khalifah yang tugasnya adalah memakmurkan bumi. Dan karena kita tidak bisa memakmurkan bumi secara keseluruhannya, kita ambil bagian yang sederhana di wilayah di mana kita berada, namanya Indonesia. Baru kita bawa Indonesia ini menjadi salah satu kekuatan dunia. Mudah-mudahan dengan begitu bersama kekuatan dunia yang lainnya kita bisa menciptakan planet ini enak dihuni. Nah, jadi nanti kalau Pak Wakil Wali Kota ini naik, insya Allah menang di sini. Bagaimana cara dia berpikir nanti? Dia lihat Samarinda ini secara keseluruhan. Nah, semua yang selalu diurus ulang, ditata ulang, supaya seluruh warga yang ada di Samarinda ini, kalau ada di Samarinda dia tahu ini adalah sebuah surga yang ada di muka bumi. Ini kita punya sungai yang indah begitu besar seperti ini. Tapi kalau kita keliling di kota Samarinda ini, tidak terasa bahwa Tuhan punya karunia besar di sini. Karena wajah kota ini tidak memberikan kita perasaan seperti itu. Kalau kita datang dengan mindset sebagai seorang rekayasa, kita tahu bagaimana menciptakan Samarinda ini menjadi salah satu kota yang paling nyaman gitu. Sehingga kalau orang nanti ditanya, di kota mana Anda ingin hidup di Indonesia, biarkan orang berjalan jawabnya di Samarinda. Paling tidak setiap warga Indonesia ini nanti punya mimpi. Satu kali saja dalam hidup saya pernah ke Samarinda. Paling tidak seluruh warga dunia punya mimpi. Satu kali saja saya pernah ke Indonesia, dan di Indonesia itu saya mau ke Samarinda. Masa cuma baru? Iya kan? Saya datang ke sini bersama rombongan BPN. Ini ada yang baru pertama kali ke Samarinda dari mereka. Jadi Indonesia ini luas ibu-ibu sekalian. Makanya kita perkenalkan Indonesia kepada kalian. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini cara berpikirnya. Dan cara berpikir seperti ini yang kita ingin. Tapi kalau kita mau menciptakan sesuatu, kita punya tujuan besar, kita punya peta jalan menuju ke sana. Tapi kita tidak punya energi untuk menjalani peta jalan itu, sama saja. Jadi orang mesti punya tekad. Orang mesti punya determinasi. Kalau ada maunya, jadi misalnya. Makna tekad, determinasi itulah yang terwakili dalam kalimat gelombang. Gelombang rakyat Indonesia. Jadi nanti waktu orang mendengarkan kata Indonesia itu di luar sana, yang mereka rasakan ini ada gelombang manusia yang punya ide dan punya tekad, punya determinasi. Saudara-saudara sekalian, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat banyak. Tapi pencapaian kita dari semua potensi yang diberikan Allah itu terlalu kecil. Dan ini yang selalu saya ungkapkan dalam metafor, bahwa langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Antara potensi dan pencapaian kita itu ada gap yang terlalu jauh. Tugas kita di Partai Gelora ini adalah memaksimalkan pencapaian kita ini sesuai dengan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk bisa memaksimalkannya, kata kuncinya bukan lagi pada alam kita karena ini terlalu kaya. Tapi kata kuncinya pada manusianya. Dan apa yang diperlukan oleh manusia Indonesia ini adalah ide baru, narasi baru, peta jalan baru. Dan supaya kita tidak
tidak mengulangi apa yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita, maka kita mempelajari sejarah kita supaya kita tahu di mana para pendahulu kita berhenti. Dari situlah kita memulai. Sekarang kita menyadari dari hasil pengkajian kita kepada sejarah Indonesia bahwa para pendahulu kita telah melewati 2 gelombang. Satu gelombang yang saya sebut menjadi Indonesia, satu lagi gelombang yang saya sebut menjadi negara modern yang kuat dan berwibawa. Relatif ini tercapai sekarang. Lalu apa sesudah itu? Ini waktunya Indonesia menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Inilah peta jalan masa depan kita. Jadi kita pelajari sejarah kita seperti itu. Sekarang kita gariskan tujuan kita ke sana. Baru kita buat peta jalan ke arah itu. Peta jalan ini yang kita sebut dengan arah baru Indonesia. Supaya kita tidak memulai dari mana, supaya kita tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Kita suatu waktu bertemu dengan Presiden Jokowi dan beliau mengatakan, Pak Anies ini Partai Gelora ini harus melakukan terobosan yang membuatnya berbeda dengan partai-partai lain. Saya melihat ini ada celah. Saya bilang, Pak, kalau kita pakai tradisi politik yang lama, cara paling bagus untuk cepat populer dan kelihatan punya terobosan itu sederhana. Tiap hari saya kritik Bapak terus. Misalnya saya cepat populer. Tapi kalau Bapak memimpin Indonesia 10 tahun, coba bayangkan berapa akumulasi anggaran negara yang Bapak pakai. Ya. Tiba-tiba saya datang mendekonstruksi semua itu kembali, seakan-akan tidak pernah ada. Saya kan juga bodoh kalau melakukan itu. Jadi saya justru ingin bertanya kepada Bapak, di mana Bapak akan berhenti, di situ saya akan memulai. Bapak akan mengakhiri waktunya seluruhnya dalam krisis. Krisis ini akan panjang dan periode Bapak ini akan habis seluruhnya dalam krisis. Apa rencana legasi Bapak selama periode kepemimpinan kedua? Bapak berhenti di mana? Di situ nanti saya memulai, insya Allah. Jadi kata kunci kami adalah kesinambungan, supaya potensi rakyat ini tidak membazir hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas seperti itu. Ada cara kerja yang lain yang jauh lebih terhormat, dan insya Allah dengan cara itu pula kita akan mendapatkan dukungan dari rakyat, insya Allah. Dan beliau mengatakan benar, itu benar. Berarti kata kuncinya adalah kesinambungan. Bisa kita teriak-teriak setiap hari begitu, gampang ya begitu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak ada jaminan bahwa kita akan lebih baik setelah itu. Kita ini ingin membangun Indonesia ini serius dan jujur, karena ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kita. Kita ingin menciptakan cerita yang enak untuk diulang-ulangi nanti setelah kita tidak bisa bikin apa-apa. Setelah kita berumur 70 tahun, 80 tahun, apalagi yang bisa kita lakukan setelah kita tua? Kan kita cuma ngobrol lebih banyak. Kalau kita ngobrol, apa yang kita ngobrolkan? Kalau kita tidak punya cerita yang indah. Jadi yang ingin kita ceritakan nanti setelah kita tua, kalau kita diberikan umur panjang, cerita kepada anak cucu kita nanti. Dulu saya pernah punya cita-cita menjadikan Indonesia 5 besar dunia, dan alhamdulillah pada sepotong hidup saya sebagian dari rangka itu telah selesai. Karena enak punya cerita begitu kan? Terus kalau kita ditanya apa amal yang paling memungkinkan kamu, kalau ditanya oleh Allah apa amal yang menurut kamu paling memungkinkan kamu masuk surga, inilah amal kita, memakmurkan Indonesia, menjadikan Indonesia ini sebagai negara model di mana agama, nasionalisme, pengetahuan dan kesejahteraan bertemu. Di mana kesejahteraan dunia ini
justru semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan membuat kita malah memberontak. Kita tidak datang untuk memisahkan kesejahteraan dengan agama, atau agama dan negara, atau agama dan pengetahuan. Justru kita ingin menggabungkan semuanya, karena agama adalah basis moralitas kita. Negara adalah wilayah pencapaian kita. Tapi pengetahuan yang membuat kita punya kompetensi, dan kesejahteraan adalah output yang ingin kita capai. Sebab kalau kita sejahtera, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa kritik agama yang paling kuat dalam kehidupan sosial kita? Jangan sampai ada orang miskin yang tidak dipelihara. Jangan sampai ada anak yatim yang tidak dipelihara. Jangan sampai ada orang lapar yang tidak makan. Itu kan perintah agama. Tapi kalau satu orang bisa kasih makan satu orang. Kalau kita bikin yayasan, kita bisa kasih makan 10 orang. Tapi kalau kita mengelola anggaran negara, ada jutaan orang yang bisa kita sejahterakan. Jadi apa bedanya negara dalam pengertian itu? Negara itu punya efek pengganda. Pahala satu orang, begitu kita masuk ke dalam negara, ini digandakan oleh negara. Efek pengganda negara inilah yang membuat negara itu dan politik secara umum itu merupakan amal ibadah yang terbaik, yang pahalanya paling besar. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa amal ibadah yang akan mengantar kamu ke surga, ini dia. Inilah perjuangan kita. Kita menghabiskan umur di sini, enak diceritakan ulang, dan insya Allah enak untuk dibawa ke akhir. Inilah konsep pengkaderan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.